Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Hari ini kita mau sharing tentang perihal sama saja ya. Perihal rumah data kependudukan. Nah, ini rumah data kependudukan ini adalah salah satu poktan atau kelompok kegiatan yang ada di Kampung KB. Nah, menurut rencana memang pada tahun 2022 ini awalnya rumah data kependudukan ini nantinya menjadi eh, mandiri ataupun berdiri sendiri walaupun memang tidak ada kampung KB. Tapi untuk saat ini rumah data kependudukan ini masih bergabung atau masih sama-sama bekerja sama berdampingan dalam rumah data kependudukan. Sebetulnya simpel sekali kawan-kawan. Untuk rumah data kependudukan sendiri itu hanya ada 7 item yang harus ada. Di antaranya adalah data kuantitas penduduk, data kualitas penduduk, data mobilitas penduduk, data pembangunan, data administrasi penduduk, data perlindungan sosial, dan juga data potensi desa. Nah, atau data potensi ya. Ini bisa didapat kawan-kawan, itu datanya dari berbagai macam. Dan biasanya di kampung KBPGM dulu pertama kali basis datanya itu adalah dari kartu keluarga dan juga hasil PK tahun 2015 kalau tidak salah. Karena data sifatnya dinamis, jadi data itu bisa berubah setiap waktu. Jadi mungkin kalau di kawan-kawan, di teman-teman di kampung KB lainnya sudah ada rumah data kependudukan, setiap ada perubahan maka harus segera dirubah di dalam aplikasi isian ataupun form yang sudah ada di kawan-kawan. Nah, data ini biasanya untuk rumah data sendiri untuk dipublishnya idealnya adalah setiap 6 bulan sekali atau 1 semester sekali. Namun tidak ada salahnya jika memang updating itu setiap kali ada yang berubah itu diupdate dan aplikasi. Tapi untuk penampilannya bisa sebulan sekali atau minimal 6 bulan sekali seperti itu. Kita lihat yang pertama adalah data kualitas penduduk. Dalam data kualitas penduduk ini berbagai macam, diantaranya adalah jumlah anak sekolah. Ini jumlah anak sekolah itu terhitungnya usia SD, bukan SD ya, kober dari tingkatan yang paling bawah, kober, TK, RA, SD, SLTP, SLTA, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Jadi karena data ini bebas, artinya kawan-kawan yang di kampung KB mungkin bisa berimprovisasi namun data ini hanya sebagai acuan saja. Nah, di sini juga ada jumlah anak putus sekolah. Jika umur sekolah tapi dia tidak sekolah ya bisa dimasukkan datanya ke data anak putus sekolah. Ini cakupan imunisasi. Kebetulan di sini belum diisi karena berbagai hal ya, karena untuk cakupan imunisasi dasar baduta atau balita ini isiannya kalau mau dibuat di Excel itu cukup banyak ya, mulai dari tinggi dan berat badan. Kalau mau itu bisa dimasukkan dan mungkin akan menambah space yang agak sedikit banyak dalam Excel-nya ya kawan-kawan. Kemudian di sini juga ada data penduduk bekerja. Ini data penduduk bekerja di sini apakah di lingkungan kita diklasifikasi, ada yang bekerja sebagai apa, ada yang bekerja sebagai apa, itu mungkin bisa diklasifikasikan. Di sini ada ibu rumah tangga, ada tani, ada nelayan, pedagang, PNS dan lain sebagainya. Nah, ini bebas ya kawan-kawan, bebas saja mau ngisi sesuai dengan keinginan itu masuk kriteria karena seyogianya sebetulnya tidak ada aturan baku untuk rumah data kependudukan karena data pastinya setiap setiap kampung KB
itu memiliki isian dan juga basis datanya yang berbeda-beda. Jadi ini cuma acuan, nanti kalau mungkin ada pekerjaan yang lain seperti TKW dan lain sebagainya, mungkin itu bisa di apa namanya disesuaikan seperti itu. Kemudian ini ada tambahan sedikit dalam data kualitas penduduk adalah jumlah anak stunting. Nah, ini stunting ini sekarang sedang digencar-gencarkan oleh pemerintah ya, karena stunting itu sama dengan pendidikan. Ya, anak stunting itu sama dengan pendidikan, jadi tidak akan bisa terlihat sekarang. Tapi bisa dilihatnya 5, 10, mungkin 20 tahun yang akan ke depan ini akibat anak stunting itu akan terlihat. Jadi bahkan sekarang ada dari BKKBN itu dahsyat ya, dapur sehat atasi stunting kalau nggak salah. Jadi di sini apakah di ibu bapak ada yang stunting, termasuk stunting ini datanya biasanya didapat dari ibu-ibu kader ya, ibu-ibu kader. Nah, itu data untuk kualitas penduduk. Sekarang lanjut, yang kedua adalah data kuantitas penduduk. Di sini agak sedikit panjang dan banyak isiannya, diantaranya adalah komposisi penduduk. Di sini jumlah laki-laki dan perempuannya berapa di tiap RT, di tiap RW atau mungkin dusun, ini di sini. Jadi komposisi penduduknya ada laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, jumlahnya berapa, lalu diklasifikasikan kembali ke jumlah anggota keluarga di sini. Ini nah ada balita 1 0 sampai 5 tahun itu kan termasuk balita. Anak 6 sampai 9 tahun, remaja 10 sampai 24 tahun, dewasa 25 sampai 29 tahun. Nah, ini data-data yang dari komposisi penduduk diklasifikasikan lagi menjadi beberapa kelas, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan juga lansia. Seperti itu. Terus ada lagi di sini status perkawinan. Nah, ini karena data ya, jadi bebas, datanya mah banyak. Ini status perkawinan. Ada yang belum kawin, ada yang kawin, bahkan mungkin yang sudah kawin dan sekarang single parent atau janda dan duda. Jumlah keluarga di sini artinya ada berapa kepala keluarga ya. Kemudian ada jumlah anak. Nah, ini mah bisa di skip ya, atau mungkin ini bisa dimasukkan atau tidak juga nggak apa-apa. Kalau di sini di Kampung KBPGM untuk jumlah per keluarga artinya ada berapa anak laki-laki dan anak perempuan di RT tersebut. Contohnya ada di RT 1 di sini ada 9 anak, berarti kita masukkan 9 anak laki-laki dan 11 anak perempuan yang kategorinya anak. Kemudian ada PUS, pasangan usia subur, di sini masuknya. Kemudian ada juga alat kontrasepsi dan lain sebagainya. Jumlah ibu hamil dan keluarga ikut KB itu masuknya ke data kuantitas penduduk. Nah, biasanya PUS, MOW, MOP, dan soal KB-KB biasanya ini ada didapat datanya dari ibu-ibu kader ya. Jadi mungkin bagi kawan-kawan yang terbentuk dalam rumah data kependudukan bisa sumber datanya itu bukan cuma satu gitu. Kita jangan mengandalkan hasil PK, bahkan mungkin baiknya kita bisa terjun langsung memberikan intervensi dan lain sebagainya. Jadi jangan pelit-pelit, jangan malu-malu ketika kawan-kawan mencari data, karena datanya kalau bisa konkret ataupun harus real ya. Ataupun mungkin datanya tidak ada yang real, artinya tidak real itu upamanya simpang siur, nggak apa-apa, masukkan dulu saja. Nanti kan ini karena datanya sifatnya sementara atau berubah-ubah, itu bisa dirubah sewaktu-waktu seperti itu. Lanjut, yang ketiga adalah ada data mobilitas. Nah, khusus mobilitas ini adalah tentang keluar masuknya penduduk yang ada di daerah kita. Karena di dusun kami cuma ada 5 RT, jadi data ini bisa didapatkan dari RT atau mungkin dari Bapak Kepala Dusun. Ya, dari Bapak Kepala Dusun biasanya kalau di Kampung PGM, jika ada orang penduduk masuk baru, biasanya Bapak Kepala Dusun itu memberikan fotokopi
ataupun me-WA-kan kartu keluarganya. Ini memberitahu bahwa ada orang masuk bernama anu-anu, laki-laki sekian dan juga wanita sekian begitu. Jadi ini penduduk masuk juga ditulis ya, ada berapa orang yang keluar, yang masuk juga. Ini komuter. Komuter itu orang yang tinggal di kita tapi bukan penduduk kita. Contohnya ada orang yang bekerja sebagai apa, ibu rumah tangga atau sebagai ART, itu masuknya ke komuter. Kalau jumlah penduduk musiman ini adalah contohnya ketika mudik biasanya keluarga si anu ada ya, anu selama 1 bulan. Nah itu bisa diklasifikasikan sebagai penduduk musiman. Ya jadi kita harus rewel, kita bekerja samanya rumah data kependudukan ini bekerja samanya pastinya dengan RT RW dan pemerintahan setempat. Bisa dibilang kalau secara kasarnya rumah data itu tangan kanannya pemerintahan desa, dusun ataupun RT. Jadi kita bukan hanya cuma mengumpulkan data, tapi kita harus bisa memberikan intervensi dan juga memfasilitasi bagi masyarakat yang mungkin membutuhkan bantuan dalam bentuk ataupun dalam masalah tentang administrasi kependudukan. Biasanya kalau di PGM itu paling banyak KIA, kemudian ada juga yang akte dan lain sebagainya. Akta kematian juga itu sangat penting karena walaupun contohnya ada yang meninggal di dusun kita atau di daerah kita, secara data mungkin di dusun sudah dihapus, tapi ketika si data kependudukannya tidak diurus, artinya tidak membuat akte kematian, maka data di pusat di Dikduk Capil itu tetap ada. Jadi seperti